Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok L akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami dalam mata kuliah pengantar prinsip rekayasa. Pada tahun ini dengan tema sistem monitoring berbasis IoT, kami berhasil merancang sebuah alat yang kami beri nama Wallace atau Water Level Scale, alat pengukur ketinggian air berbasis IoT. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama, saya Renaldi Bagas Riansyah di 2524154. Saya Muhammad Farel Fajri 2524051. Saya Ilham Nugroho 205244105. Di sini kami akan menjelaskan hasil proyek kami dengan menggunakan siklus engineering, mulai dari understand, explore, hingga materialize. Yang pertama, empathize. Banjir yang merenggut banyak korban jiwa. Tingginya curah hujan Indonesia seringkali menyebabkan banjir dan tidak jarang merenggut korban jiwa. Indonesia memiliki curah hujan yang rata-rata yang sangat tinggi, dari 2.000 hingga 3.000 mm per tahun. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya bencana banjir yang merenggut baik korban jiwa maupun kerugian material. Kemudian define, alat yang dapat mendeteksi ketinggian air. Dibutuhkan alat yang dapat mendeteksi ketinggian air sehingga warga bisa mengerti saat air mencapai titik berbahaya. Kami merancang alat yang dapat mendeteksi ketinggian air di titik tertentu yang akan menginformasikan warga jika ketinggian air di dalam sudah mencapai level yang berbahaya. Ideanya mengukur ketinggian air dan alarm dini. Kami ingin menciptakan alat yang dapat mengukur ketinggian air dan memberikan peringatan dini saat air mencapai titik tertentu. Kami ingin merancang alat yang berguna untuk alarm dini yang menginformasikan masyarakat agar dapat berfungsi jika ketinggian air sudah mencapai titik yang berbahaya. Hal ini dapat meminimalisir korban jiwa maupun kerusakan material. Adapun prototipenya akan dijelaskan oleh Renaldi Bagas Riansyah, teman kami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prototipe serta sistem skematis dari Wallace sendiri. Pertama, Wallace terdiri dari beberapa komponen, yakni LED, Arduino Uno, Ethernet Shield, kabel jumper, piezo, LCD 16x2, resistor, breadboard, potensio, dan sensor ultrasonic. Pertama, LED atau Light Emitting Diode. LED di sini berfungsi sebagai lampu indikator dari Wallace sendiri yang akan menandakan tingkat kategori dari banjir. Komponen yang kedua adalah Arduino Uno. Arduino ini adalah komponen yang nanti akan menentukan program dari semua sistem yang ada. Selanjutnya ada Ethernet Shield. Ethernet Shield di sini adalah komponen yang berfungsi untuk meneruskan data yang telah diperoleh ke server badan yang bersangkutan. Kemudian ada kabel jumper. Kabel jumper di sini berfungsi untuk menyambungkan komponen satu dengan komponen yang lain pada Wallace. Kemudian ada piezo. Piezo di sini berfungsi untuk alarm dini saat banjir mencapai kategori titik siaga, di mana piezo ini akan berbunyi dan memberitahu kepada masyarakat ketika banjir sudah mencapai titik yang berbahaya. Selanjutnya ada LCD 16x2. LCD ini berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran dari sensor ultrasonik di waktu yang nyata. Kemudian ada resistor. Resistor di sini berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam satu rangkaian elektronika. Kemudian ada breadboard. Breadboard di sini berfungsi untuk melakukan prototyping tanpa harus jumper dan menyolder kabel jumper. Kemudian ada potensio. Potensio di sini berfungsi sebagai pengatur suara dari piezo tadi, di mana keras dan kecilnya suara piezo ditentukan oleh potensio. Komponen terakhir adalah sensor ultrasonic itu sendiri, di
mana sensor ini nantinya berfungsi untuk mengukur ketinggian banjir ketika terjadi banjir di daerah-daerah tertentu. Kemudian kami melakukan tes, walaupun tes tidak secara langsung, tapi kami mengetahui bahwa Wallace memiliki beberapa kelemahan dan keunggulan. Kelemahan dari Wallace adalah Wallace hanya dapat mengukur ketinggian air, tetapi tidak termasuk volume, keadaan air, suhu, maupun yang lainnya. Keunggulan dari Wallace sendiri mudah digunakan dan cukup efektif sebagai solusi permasalahan dampak bencana banjir. Berikut adalah simulasi dari Wallace, di mana Wallace ditunjukkan dari tanda panah yang berwarna emas. Wallace diletakkan di atas dan sensor ultrasonik akan mengarah ke bawah untuk mengukur ketinggian air. Lampu indikator sebagai penunjuk kategori banjir, serta air sebagai simulasi dari terjadinya banjir. Bak simulasi sebagai penampung dari air tersebut. Simulasi Wallace dilakukan menggunakan bak yang diisi air secara berkala. Nanti seiring bertambahnya air, Wallace akan mengirim data ketinggian air yang bertambah. Kemudian, berikut adalah bentuk implementasi dari Wallace di kehidupan nyata, di mana Wallace ditunjukkan pada kotak berwarna merah, alarm di ujung tiang, serta lampu indikator di samping. Tiang bisa menggunakan tiang kayu maupun tiang besi, dengan beton sebagai penyangga di bagian bawah, sehingga ketika terjadi banjir, tiang ini tidak berpotensi untuk rubuh. Berikut adalah blok diagram sistem dari Wallace. Yang pertama, ketika sistem mulai, maka sistem akan menggabungkan ke server. Jika terhubung, maka sensor ultrasonik akan mendeteksi jarak. Jika tidak, maka sistem akan memulai dari awal. Ketika terhubung, sensor ultrasonik akan mendeteksi jarak. Jika jarak terdeteksi, maka data akan dicetak pada Arduino. Jika tidak, maka sensor akan mendeteksi jarak secara ulang. Ketika data sudah dicetak pada Arduino, kemudian Ethernet akan mengecek koneksi ke server. Jika terkoneksi, maka Ethernet akan mengirim data ke server. Kemudian data yang tadi telah didapatkan akan diteruskan ke badan yang bersangkutan. Di saat yang bersamaan, status banjir akan muncul dan lampu indikator akan menyala. Warna hijau yang menandakan kategori aman, lampu kuning yang menandakan kategori siaga, dan lampu merah yang akan menandakan kategori bahaya. Di saat lampu menyala warna kuning atau siaga, maka alarm akan menyala sehingga masyarakat bisa segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kemudian alat akan berhenti. Sekian dari presentasi kami. Simulasi akhir akan kami lakukan di akhir, akan dipresentasikan oleh Mas Nugroho. Pada Ilham, dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya dari rangkaian yang telah kami buat. Baik, di sini adalah sebuah titik. Titik ini kami umpamakan sebagai ketinggian air yang akan kami ukur. Hasil pengukuran dapat dilihat pada layar LCD di bawah. Mari saya jelaskan bagaimana pengukurannya. Yang pertama, jika hasil pengukuran antara jarak sensor dengan permukaan air lebih dari 100 cm, maka lampu hijau akan menyala dan lampu LED merah dan kuning akan mati. Di sini buzzer tidak akan berbunyi. Selanjutnya, jika hasil pengukuran antara sensor dengan permukaan air lebih dari 50 cm tetapi kurang dari 100 cm, maka lampu LED kuning akan menyala dan buzzer akan berbunyi. Seperti ini hasilnya. Yang terakhir adalah jika hasil pengukuran kurang dari 50 cm antara jarak permukaan air dan sensor, maka hasilnya akan seperti ini. Buzzer akan berbunyi dan lampu LED merah akan menyala dan lampu LED hijau akan mati. Selanjutnya saya akan menjelaskan kodingan yang telah kami buat. Yang pertama, konsin yaitu input dari Arduino Uno yang terhubung pada LCD. Selanjutnya, liquid crystal LCD ini adalah pin-pin yang terhubung pada LCD. Lebih tepatnya, pin yang digunakan pada LCD. Ada RS-EN, D4, D5, D6, dan D7. Selanjutnya, define. Define sendiri adalah pin yang digunakan pada sensor ultrasonik yang terhubung pada Arduino
dikarenakan pada software Tinkercad ini tidak ada komponen Ethernet Shield, jadi kami menambahkan codingannya pada void setup yaitu serial begin 9600 dan pada codingan void loop yaitu serial printin copin. Selanjutnya ini adalah codingan yang kami gunakan untuk menentukan ketinggian airnya pada simulasi tadi. Jadi ini codingannya untuk menentukan berapa ketinggian airnya. Selanjutnya pada serial monitor. Pada serial monitor ini yang muncul di sini hanya angka 10. Ini dikarenakan codingan tadi pada serial begin 9600 dan serial printing copin. Data inilah yang akan dikirimkan pada Badan SAR dan BNPB. Sekian presentasi dari kami kelompok L. Jika ada kesalahan kata dan kesalahan penyampaian informasi, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.